Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dan sekarang kita sampai kepada bab yang ke-10. Babu man laqiyallahu bil imani wa huwa ghairu syakkin fihi dakhalal jannata wa hurima 'alan nar. Bab siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka ia pasti masuk surga dan diharamkan baginya neraka. Bab siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan tidak ada keraguan di dalamnya, dia pasti akan masuk surga dan diharamkan baginya neraka. Di dalam bab ini Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi membawakan yakni 8 hadis, mulai hadis yang ke-17 sampai dengan hadis yang 4 hadis, dari hadis yang ke-17 sampai hadis yang ke-20. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu hadis yang ke-17. An Ubadah bin Samit. Kalau di dalam buku kita dikatakan di sana Ubadah. Yang dimaksud Ubadah di sana adalah Ubadah bin Samit. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Ubadah bin Samit bin Qais bin Asam Al-Ansari Al-Khazriji Asy-Syami, wafat tahun 34 Hijriah pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dikabarkan bahwasanya beliau wafat di Baitul Maqdis. Ada juga yang mengatakan beliau wafat di Ramalah. Baik Baitul Maqdis ataupun Ramalah pada hari ini sama-sama di negeri Palestina, negeri Syam. Ubadah bin Samit bin Qais bin Asam Al-Ansari Al-Khazriji thumma Asy-Syami. Beliau adalah orang Madinah sebenarnya. Dari sukunya kita bisa tahu suku Kharraj, salah satu suku dari 2 suku besar yang ada di Madinah. Yang lain adalah Al-Aus. Beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia, tidak dipersisihkan status sahabatnya. Para ulama sepakat beliau adalah seorang sahabat, bahkan termaksud as-sabiqunal awwalun minal ansor. Kalau pada kaum muhajirin ada as-sabiqunal awwalun, begitu juga pada kaum ansor. Beliau adalah orang yang hadir pada 2 Bai'atul Aqabah. Pada Bai'atul Aqabah yang pertama ada 12 orang. Pada Bai'atul Aqabah yang kedua ada 70 orang. Bai'atul Aqabah yang pertama mereka berjanji, 12 orang tersebut berjanji untuk hadir di tahun yang akan datang, membawa Rasul alaihi salatu wassalam apapun yang terjadi ke kota Madinah, walaupun dengan mengorbankan nyawa-nyawa mereka. Jadi kita sama-sama tahu ketika Rasul alaihi salatu wassalam, yakni ketika musim haji, para kabilah Arab datang dari berbagai macam tempat, salah satunya dari kota Madinah. Dan beliau yakni Rasul alaihi salatu wassalam masuk ke tenda-tenda jemaah haji
menawarkan agama Islam. Maka kemudian beliau disambut dengan sangat baik oleh 12 orang. 12 orang inilah yang kemudian berjanji tahun yang akan datang akan membawa Rasul alaihi salatu wassalam ke kota Madinah apapun yang terjadi. Di antara 12 orang tersebut di sana ada Ubadah bin As-Samit. Tapi pada Bai'atul Aqabah yang kedua Rasul tidak ikut langsung ke kota Madinah. Tapi beliau kembali ke Mekah, baru kemudian beliau mengutus para sahabat berangsur-angsur hijrah ke kota Madinah sebagaimana yang kita maklum. Ubadah bin Samit adalah sahabat yang mengikuti seluruh peperangan bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut kemudian perang Khandaq dan seluruh peperangan bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, Umar bin Khattab mengutus Ubadah bin Samit untuk menjadi qadi di Palestina. Untuk menjadi qadi di Palestina. Al-Kisah bahwasanya pertama kali Palestina jatuh ke tangan kaum muslimin, pada saat itu yang menjadi panglimanya adalah Ubadah bin Samit. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Ini adalah orang yang menjadi panglima menaklukkan kota Palestina, Baitul Maqdis atas izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ubadah bin Samit semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau mengatakan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang mana Rasul bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min wa jannatul haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal wa zada ahadun rijali sanadi min abwabil jannati thamaniyati ayyuhasya." Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga, Muhammad adalah hamba dan rasulnya, Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan kepada Maryam dan ruh yang berasal darinya. Surga adalah benar dan neraka adalah benar, maka dia akan masuk ke dalam surga apapun amal yang dia kerjakan. Dalam riwayat yang lain terdapat tambahan, dan dia dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga lewat pintu 8 yang mana saja yang dia pilih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita bahas bersama-sama hadis ini lebih lanjut. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah." Siapa yang bersaksi, dan kita sama-sama tahu persaksian yang benar adalah persaksian yang dibangun di atas pengetahuan. Seseorang yang bersaksi tanpa kemudian dia mengetahui, seseorang yang bersaksi tanpa dia mengetahui apa yang dia persaksikan, persaksiannya tertolak. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan sebuah pelajaran. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai seorang muslim. Tapi tertuntut atas diri kita untuk mengilmui 2 kalimat syahadat. Karena persaksian seseorang itu benar dengan dibangun di atas dasar ilmu. Siapa yang mengatakan ini? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan hal yang sedemikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Illa man syahida bil haqq wa huwa ya'lamun
kecuali orang yang bersaksi di atas kebenaran dan dia mengetahui apa yang dia persaksikan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya persaksian yang benar itu harus dibangun di atas dasar pengetahuan. Harus dibangun di atas dasar pengetahuan. Makanya kalau kita buka kitab-kitab para ulama, ketika mereka menjelaskan tentang syarat kalimat la ilaha illallah, maka syaratnya diantaranya adalah al-ilmu, yakni mengilmui, mengetahui, memahami makna kalimat ilallah. Ini menjadi sangat penting karena sebagian orang yang tidak mengetahui makna kalimat la ilaha illallah, dia beranggapan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu telah mencukupi semata-mata diucapkan, dan kemudian amalnya bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama senantiasa mengingatkan bahwasanya syarat kalimat la ilaha illallah ada 7. Di antara yang 7 tersebut adalah al-ilmu, yakni mengilmui makna kandungan kalimat la ilaha illallah. Dan ilmu itu ada 2 macam. Ilmu yang didapat dengan cara mencari, dan ilmu yang didapat dengan yakni fitrah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya ini terhitung ilmu di dalam syariat kita. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seluruhnya berada di atas fitrah, yakni Islam. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fitrah di sana maksudnya adalah al-Islam, sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama, semisal al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i. Jadi fitrah di sana bukan bersih atau suci. Memang betul setiap anak dilahirkan di atas dasar kesucian. Agama Islam tidak mengenal yang namanya dosa bawaan, karma. Tapi fitrah di sana, kata para ulama semisal Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, yang dimaksud fitrah di sana adalah Islam. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Setiap anak dilahirkan di atas dasar fitrah, yakni Islam, yakni telah menjadi bawaan seorang manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika manusia seluruhnya masih berada di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian atas seluruh mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb untuk kalian semua? Maka seluruh ruh tersebut kompak menjawab, bala syahidna, iya, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rabb untuk kami semua. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang merupakan pemberian, bawaan, dan ilmu yang berupa pencarian, muktasaban. Seseorang harus mencari ilmu tentang makna syahadat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Kenapa kita terjemahkan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah? Karena ilah adalah al-ma'luh, yang diibadahi, yang dijadikan sesembahan. Jadi makna ilah itu bukan ar-Rabb. Kalau ar-Rabb itu maknanya adalah yang mengatur, Tuhan semesta alam. Maka menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, yakni tidak ada Tuhan selain Allah, ini kurang. Karena makna ilah di dalam bahasa Arab adalah al-ma'luh, yang dijadikan sesembahan, bukan yang dijadikan sebagai Tuhan.
Maka makna kalimat man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Mengapa harus diterjemahkan seperti itu? Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, ilah itu banyak. Iya, ilah itu banyak. Yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita bisa katakan ilah banyak? Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan ilah itu banyak. Sebagaimana ada dalam surat Shad ayat yang kelima. Ketika orang-orang musyrikin Quraisy heran dengan dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam, yang Rasul memerintahkan kepada manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata orang-orang musyrikin Quraisy? Mereka mengatakan, aja'alla ilahata ilaha wahid inna haza la syai'un ujab. Apakah orang ini, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam maksudnya, hendak menjadikan ilah yang banyak ini sebagai ilah yang satu saja? Sungguh ini sesuatu yang sangat mengherankan. Jadi ilah itu banyak. Orang-orang musyrikin Quraisy punya banyak sesembahan, dan semuanya itu tidak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ketika Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada orang-orang musyrikin Quraisy untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, mereka mengatakan, sungguh heran, ajaib sekali ucapan orang ini. Dia hendak menjadikan ilah yang sedemikian banyak ini hanya satu saja. Maka perkataan tidak ada Tuhan selain Allah itu kehilangan esensi dari pemaknaan kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah itu kehilangan rasa di dalam menerjemahkan kalimat tauhid. Yang benar agar kemudian bisa dimaklumi dan difahami serta kemudian menghunjam ke dalam hati seorang muslim, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan tidak ada ilah yang berhak diibadahi ini menunjukkan kepada kita di sana banyak ilah, tetapi ilah-ilah yang banyak sedemikian rupa tidak berhak diibadahi. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya. Ini menunjukkan kepada kita peribadatan kepada ilah selain Allah bukan peribadatan yang benar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu salah, dan peribadatan yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini makna kalimat la ilaha illallah. La ilaha nafi illallah isbat. Tidak ada ilah itu nafi, yakni menghilangkan seluruh ilah, yakni menghilangkan seluruh yang berhak diibadahi illallah isbat, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan terkadang manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-23? Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Bagaimana menurut pendapatmu tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya? Jadi mereka menjadikan hawa nafsu sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini tidak boleh.
Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama ada yang menganggap perbuatan dosa bukan syirik. Perbuatan dosa itu diantara cabang dari kesyirikan. Iya. Karena seseorang yang berbuat dosa pada hakikatnya dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya, maka dia sedang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah selain Allah. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, mereka mengatakan bahwasanya ya, dosa yang diperbuat oleh seorang hamba itu pada hakikatnya ada unsur kesyirikan di dalamnya. Dan itu bukan dosa syirik. Kalau dosa syirik jelas kesyirikan. Tapi dosa selain syirik, ketika kemudian dikerjakan oleh seorang hamba, maka di sana ada unsur kesyirikan di dalamnya, baik kecil ataupun besar. Makanya ya, berkata sebagian salaf kita, mereka mengatakan kullu maksiyati fahiya naw' minasyirk. Seluruh maksiat itu pada hakikatnya adalah merupakan cabang dari cabang-cabang kesyirikan. Ucapan ini diriwayatkan oleh para ulama dari jalan beberapa orang tabi'in, semisal Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan al-Basri mengatakan seluruh maksiat di sini bukan maksiat kesyirikan. Kalau maksiat kesyirikan jelas syirik. Seluruh maksiat yakni selain kesyirikan itu pada hakikatnya merupakan cabang dari kesyirikan. Kenapa para ulama semisal Imam Hasan al-Basri mengatakan hal seperti itu? Mereka berdalil dengan surat Al-Jathiyah ayat ke-23 tadi. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah saja, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selainnya. Jadi persaksian ini, sebagaimana yang tadi telah kita ucapkan, harus dibangun di atas dasar ilmu. Mengapa? Karena bisa jadi seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, akan tetapi karena dia tidak mengerti apa kandungan dari kalimat tauhid yang dia ucapkan, maka bisa jadi dia melakukan amal yang bertentangan dengan ucapan konsekuensi kalimat tauhid. Makanya para ulama mereka senantiasa mengatakan bahwasanya yang namanya syahadah, persaksian, itu hiyal al-i'tirafu bil lisan wal i'tiqad bil qalb wat tasdiq bil jawari. Persaksian yang benar itu harus dibangun di atas dasar 3 unsur. Yang pertama diucapkan oleh lisan, yang kedua diyakini di dalam hati, dan yang ketiga dibenarkan dengan bentuk amal-amal anggota badan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita ambil satu contoh. Orang-orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tolak persaksiannya. Ada itu? Ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tolak persaksian mereka. Kalau kita buka surat Al-Munafikun, ayat-ayat yang pertama, orang-orang munafik mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah. Sesungguhnya kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul Allah. Ini ucapan siapa? Ucapan orang-orang munafikun. Jadi mereka mengucapkan secara lisan. Betul? Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik yang mengucapkan kalimat la ilaha, orang-orang munafik yang mengatakan bahwasanya engkau yakni Muhammad adalah Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala di akhir ayatnya mengatakan sesungguhnya orang-orang munafik itu pendusta.
Jadi orang-orang munafik mengucapkan di secara lisan engkau adalah rasulnya Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu isi hati mereka, dan Allah Subhanahu wa taala bongkar dengan mengatakan innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik itu pendusta. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu orang-orang munafik? Karena lisannya mengucapkan engkau adalah rasulnya Allah, wahai Muhammad, hatinya tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Kan begitu? Orang-orang munafik mengucapkan sesuatu yang tidak mereka yakini. Maka jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita yakini, atau kita mengucapkan sesuatu yang kemudian perbuatan kita menyalahi apa yang kita ucapkan. Ketika kita mengatakan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja, akan tetapi kita beribadah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, berarti perbuatan kita menyalahi ucapan kita. Ini persaksian yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Karena persaksian yang benar, kata para ulama, al-i'tiraf bil lisan, diucapkan lisan. Kemudian al-i'tiqad bil qalb, dibenarkan oleh hati. Kemudian kata para ulama, wal tasdiqu bil jawari, diamalkan, dibenarkan oleh perbuatan anggota badan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini ketika kemudian Rasul kita mengatakan siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abdu wa rasuluhu, dan bahwasanya aku adalah Muhammad, hamba dan rasulnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib al-Quraisy al-Hashimi, nabi terakhir, rasul terakhir. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Ya, Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ini menunjukkan kepada kita sifat nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau hambanya Allah Subhanahu wa taala. Perkataan beliau adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan tidak boleh sedikit pun diarahkan salah satu di antara berbagai macam ibadah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak boleh sedikit pun diarahkan satu dari berbagai macam bentuk ibadah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Baik itu berdoa kepada Rasul, bukan berdoa untuk Rasul. Kalau berdoa untuk Rasul meminta kepada Allah, betul. Tapi berdoa kepada Rasul, bersumpah dengan nama Rasul alaihi salatu wassalam, atau kemudian memohon, yakni apa? Hidup atau mati, pengampunan taubat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini semua segala macam di antara bentuk-bentuk ibadah. Makanya dikatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bahwasanya aku adalah hambanya Allah dan rasulnya. Perkataan hambanya Allah yakni beliau manusia, manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan menjadi nabi dan rasul. Maka kalau kemudian kita dengar ada khurafat-khurafat bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam tidak punya bayangan, ada khurafat-khurafat kayak gitu. Rasul alaihi salatu wassalam itu wujudnya dari cahaya, tidak ada bayangan, bla 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 bla, begitu. Ini khurafat yang tidak benar. Beliau manusia seperti kita. Cuman bedanya antara kita dengan beliau, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau derajat kenabian, kerasulan. Beliau manusia persis seperti kita. Ini bukan hendak melecehkan Rasul, karena dia, yakni beliau sendiri yang mengatakan saya adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia seperti kita. Ya? Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat manusia, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, engkau itu pasti akan mati
dan mereka juga pasti akan mati. Ini sifat manusia. Tidak ada manusia yang hidup kekal. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala, al-azali al-akhir. Karena Allah Subhanahu wa taala al-awwalu wal akhiru. Jadi kalau kemudian ada kita baca-baca buku-buku yang mengatakan Rasul alaihi salatu wasallam terbentuk dari cahaya yang tidak memiliki bayangan, cahaya itu punya sifat menerangi. Betul ya? Cahaya itu punya sifat menerangi. Lalu apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah mengatakan wa ta'tazir bi anna buyut laisa fiha masabih. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam hendak sujud, kepala beliau itu kena dengan salah satu bagian dari tubuh saya. Kata Aisyah, saking kecilnya rumahnya Rasul alaihi salatu wasallam, kamarnya. Jadi ketika Rasul sujud, kepalanya itu kena dengan salah satu di antara bagian tubuhnya Aisyah. Apa urusannya? Lihat kata Aisyah radhiyallahu anha, laisa fiha masabih. Kenapa sampai Rasul alaihi salatu wasallam kena kepalanya dengan salah satu bagian tubuh Aisyah radhiyallahu anha? Karena di dalam rumah kami tidak ada lampu. Menunjukkan apa? Gelap. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam tanpa sengaja kepalanya kena bagian tubuh Aisyah. Karena Aisyah mengatakan bi annaha buyut laisa lahu masabih. Karena rumah kami itu nggak ada lampu, gelap. Makanya setelah itu Rasul alaihi salatu wasallam bangkit, ketika mau sujud beliau pegang dulu Aisyah agar Aisyah kemudian ngapain? Menekuk kakinya. Begitu. Jadi kalau kemudian Rasul bercahaya, Rasul tahu terang. Maka jemaah kita sering jumpa-jumpa yakni buku-buku bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam itu bercahaya, terbuat dari nur, bla bla bla, tidak punya bayangan. Rasul alaihi salatu wasallam makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau keutamaan yakni sebagai nabi dan rasulnya. Sebagai nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada rasulnya. Perintahkan kepada rasulnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk mengucapkan apa? Qul la amliku lin nafsi naf'an wala darran. Hei Muhammad, ucapkan. Kata-kata qul di sini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul alaihi salatu wasallam untuk mengucapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita untuk mengucapkannya, la amliku lin nafsi naf'an wala darran. Saya tidak memiliki kekuasaan sedikit pun untuk memberi manfaat juga untuk menimpakan madarat. Tidak bisa memberikan, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun untuk menimpakan madarat atau juga memberikan manfaat. Tidak bisa. Itu kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Agar kemudian manusia ini, kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasanya Rasul itu sebagai manusia. Manusia Rasul itu. Yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini omongan saya ini cenderung kemudian disalahfahami. Nanti keluar pembicaraan bahwasanya saya hendak menjelek-jelekkan Rasul alaihi salatu wasallam. Nauzubillah min zalik. Tidak. Kita hendak tempatkan kedudukan Rasul sesuai dengan tempatnya. Beliau adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Memerintahkan sekali lagi kepada Rasulnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul innama ana basyarun mithlukum. Hei, katakan Muhammad kepada manusia itu, yakni kepada sahabat-sahabatmu, kepada orang Arab yang hadir pada saat itu, kepada musyrikin Quraisy, kepada kaum muslimin pada umumnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya untuk mengucapkan innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini basyar, manusia. Mislukum, seperti kalian. Apalagi kurangnya? Basyar mislukum, manusia mislukum, seperti kalian. Kan sempurna sudah penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam basyar, manusia. Manusia seperti kita.
Maka kalau kemudian seseorang menyikapi Rasul seakan-akan beliau tidak seperti manusia, ini telah salah di dalam keyakinan. Bahkan na'udzubillah min dzalik, kalau dia mengerti dan mengetahui ayat tadi, ini ayat Fusilat ayat yang ke-6. Jangan sampai kemudian ada sebagian di antara Anda mengatakan bahwasanya saya mengada-ada ayat tersebut. Fusilat ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Innama ana basyar." Sesungguhnya inama itu yufidul hasar, memberikan pembatasan, semata-mata saya ini adalah manusia seperti kalian. Jadi Rasul manusia seperti kita. Akan tetapi manusia yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau wahyu. Allah Subhanahu wa taala jaga dari berbagai macam kesalahan. Makanya beliau tersifati dengan al-maksum. Adapun kita enggak. Beliau tersifati dengan nabi dan rasul. Adapun kita bukan nabi dan rasul. Kan begitu. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul mengatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Ini tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi. Di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatan tertinggi adalah hamba dan Rasulnya. Hamba dan Rasulnya. Kemudian apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Beliau kemudian mengatakan, wa ana Isa abdullahi wa rasuluhu. Adapun Isa, yakni Isa, Nabi Isa alaihi salam, adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Ini mirip penjelasannya seperti tadi. Perkataan hamba Allah dan Rasulnya ini merupakan bantahan terhadap dua isme yang menyimpang dari fitrah. Perkataan Isa itu adalah anaknya Maryam, ya, dan Maryam itu anaknya Imran. Betul? Nabi Isa alaihi salam itu anaknya Maryam, ibunda Maryam. Maryam itu anaknya Imran. Imran di situ bukan, maaf, ya. Kita lanjutkan dulu lah sebentar ya. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Perkataan Isa adalah hamba Allah ini merupakan bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu adalah Tuhan atau satu di antara tiga Tuhan atau pecahan dari Tuhan itu sendiri. Perkataan bahwasanya Isa adalah hamba Allah itu menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam bukan ilah, tetapi dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihi salam keutamaan menjadi nabi dan rasul. Iya. Allah Subhanahu wa taala kau berikan kepada Nabi Isa alaihi salam keutamaan menjadi nabi dan rasul. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kewajiban kita kepada Nabi Isa alaihi salam adalah mengimani beliau bahwasanya beliau termaksud nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Beliau termaksud ulul azmi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai korban yang disalib. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan hal seperti itu di dalam surat An-Nisa, "Wa ma salabuhum wa ma qataluhum walakinna syubbiha lahum." Mereka itu tidak pernah menyalib Isa. Mereka itu tidak pernah membunuh Isa. Yang mereka salib dan mereka bunuh itu orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isa alaihi salam. Jadi keyakinan kita sebagai seorang muslim, Nabi Isa alaihi salam itu tidak disalib, tidak dibunuh. Dan untuk Anda ketahui bahwasanya sekte-sekte di dalam agama Nasrani juga ada di antara mereka yang tidak meyakini Nabi Isa alaihi salam disalib. Di antaranya Jehovah. Nah, kalau kita baca misalnya Al-Farqu Baina Firaq Yehufa, kata Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Yehufa itu apa ya? Salah satu sekte mazhab di dalam agama Nasrani. Mereka tidak meyakini Nabi Isa alaihi salam disalib.
Dan sekte Yehova ini dipandang sesat oleh mayoritas Nasrani. Jadi tidak ada keyakinan secara yakin di sisi mereka Nabi Isa alaihissalam juga disalib. Bahkan terjadi kegaduhan yang luar biasa di Bukit Sinai pada saat itu. Kalau Anda lihat misalnya di dalam surat An-Nisa tentang kasus ini, cerita ini, Anda bisa lihat. Mereka ribut, ini Isa, itu bukan ini, ya udah itu Isa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yang mereka bunuh, yang mereka salib itu bukan Isa alaihissalam, tetapi seseorang yang Allah Subhanahu wa taala serupakan dengan Isa. Manhum, siapa dia? Allahu a'lam. Tidak juga menjadi penting bagi kita. Dan kita juga meyakini bahwasanya syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu sempurna sebelum adanya perubahan yang dilakukan oleh umatnya. Iya. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam, wa ana Isa Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan, masukkan ke dalam Maryam. Apa yang dimaksud kalimat yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan kepada Maryam? Maksudnya adalah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan kalimat kun. Bukan kalimat kun itu Nabi Isa. Beda ya. Bukan kalimat kun itu Nabi Isa, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat kun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-59? Inna matsala Isa indallahi kamatsalil Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Ya? Khalaqahu min turabin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, yakni Isa dan Adam alaihissalam, dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat kun, maka terjadilah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu bukan kalimat kunnya Allah, tetapi Nabi Isa itu terjadi dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat kun, maka terjadilah Nabi Isa. Maka jemaah, para ulama mengingatkan, kalimat kun fayakun ini tidak layak dipergunakan oleh seorang hamba. Serius. Kun fayakun itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak dipergunakan oleh seorang hamba. Kun fayakun itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan terjadilah, maka terjadi. Adapun manusia, mungkin kita mengatakan terjadi maka terjadi? Tidak mungkin. Kalau kita katakan terjadi, maka terjadi atau tidak terjadinya bukan karena kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Betul? Maka tidak layak manusia mempergunakan kalimat kun fayakun dalam bentuk apapun. Kalimat kun fayakun itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berbicara tentang kalimat kun fayakun, itu hanya satu di dalam Al-Qur'anul Karim. Pada proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita menginginkan terjadilah begitu, maka dia tidak akan mungkin terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka tidak fayakun. Betul? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, pasti fayakun. Karena tidak ada yang menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia, mungkin tidak Allah Subhanahu wa taala takdirkan, mungkin Allah takdirkan apa yang dia inginkan. Maka ini sesuatu hal yang kemudian harus berhati-hati. Ya, mungkin akan ada yang mengatakan, Ustaz, antum terlampau serius. Ini permasalahan akidah ya akhi. Jangan bermain-main dengan akidah. Antum terlampau serius. Ini masalah akidah.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kun fayakun di dalam Al-Qur'an, itu hanya dalam kasus penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika seseorang kemudian mengagungkan Al-Qur'anul Karim dengan sebenar-benarnya, bagus yakni di dalam hatinya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala, kalamnya Rasul alaihi salatu wasallam, dia tidak berani serampangan mempergunakan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka saya sama sekali tidak pernah takjub ketika mendengarkan kisah ada seorang perempuan yang tidak pernah berbicara kecuali kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh sebagian penceramah, bahwasanya ada perempuan yang pembicaraannya sehari-hari itu dengan mempergunakan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Misalnya ditanya, jalan menuju ke pintu mana? Ihdinas siratal mustaqim. Saya nggak takjub dengan ini. Pernah dengar kisah seperti itu? Ada seorang perempuan yang pembicaraannya sehari-hari menukil kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ditanya kepada perempuan ini kisah Al-Kisah, mana jalan menuju pintu? Ini dia lurus nih. Dia nggak katakan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Saya nggak takjub dengan ini. Taib, kita sholat terlebih dahulu, insyaallah taala nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istawu wa'tadilu, seru sufaku. Terus dan dapatkan safu. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita yang masih tersisa. Tadi sebelum kita mengerjakan sholat Isya secara berjemaah, kita sedang membahas makna kalimat Rasul alaihi salatu wassalam wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan Nabi Isa alaihi salam adalah kalimat yang Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan kepada Maryam. Ini tidak menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu suatu kalimat, bukan. Akan tetapi keberadaan Nabi Isa alaihi salam itu terjadi dengan sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan kalimat kun, terjadilah. Maka kemudian Nabi Isa alaihi salam terjadi. Ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran tadi, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu semisal penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Baik Adam maupun Isa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari tanah,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, yakni terjadilah, maka terjadilah. Dan saya tadi mengatakan bahwasanya kalimat kun fayakun ini adalah kalimat yang agung, yang tidak layak kemudian dipergunakan sebagai bercanda, bermain-main. Dan dalam kasus hanya terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kalimat kun itu dalam proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Walaupun kalau kita lihat surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, amruhu, hunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka dia tinggal mengatakan terjadi, maka terjadilah. Jadi amruhu, hunya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyakula lahu kun fayakun. Ini sekaligus menguatkan apa yang telah saya sebutkan tadi. Kalimat kun fayakun itu kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bolehkah seorang makhluk mengucapkan kalimat kun fayakun? Jawabannya boleh. Kapan boleh? Kalau dia mentaklik bahwasanya akan terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Boleh. Tapi kalau kemudian dia ucapkan terjadi, maka pasti terjadi, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Tapi terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, iya. Karena apa yang kita katakan terjadi, maka tidak akan mungkin terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Maka kata kalimat kun fayakun itu pasti untuk Allah. Adapun untuk makhluk bitaklik, dengan catatan terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk terjadi. Maka kalimat kun fayakun adalah kalimat yang pasti untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk makhluk maka bitaklik, dengan catatan. Maka kalau kemudian seseorang mengatakan, ayolah kita lakukan kun fayakun, ini tidak boleh. Ayolah kita lakukan, terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ini betul. Tapi kan kalimat kun fayakun itu kan tidak ada taklik di dalamnya. Terjadi maka pasti terjadi. Ya. Ini supaya kita kemudian tidak salah faham. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan Nabi Isa alaihissalam adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan, ucapkan kepada Maryam. Telah kita sebutkan tadi dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-59, wa ruhum min, dan ruh yang berasal darinya, bukan ruhnya. Lafadz minhu, ada yang mengatakan bahwasanya ruhnya, yakni Nabi Isa alaihissalam itu ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Karena lafadz min di dalam Al-Qur'anul Karim secara khusus, dalam bahasa Arab secara umum itu maknanya macam-macam. Min itu bisa berarti dari, min itu bisa berarti bagian, min itu bisa berarti menunjukkan jenis. Jadi kalau mengartikan waruhum min, dan Nabi Isa alaihissalam adalah ruhnya Allah Subhanahu wa taala, ini keliru. Kita sering jumpa bahwasanya ada buku-buku yang mengatakan Isa ruhullah, ruhnya Allah. Ini khawatir. Khawatirnya apa? Khawatirnya yang tertangkap bahwasanya
Isa alaihissalam adalah bagian dari ruhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini salah. Dari mana kita katakan bahwasanya min di sana bisa berarti merupakan dari, bukan bagian? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-13. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan kepada kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan untuk kalian segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi seluruhnya. Di bagian akhir ayat itu lafadznya minhu, darinya. Apakah kemudian kita bayangkan bahwasanya sungai yang ada di bumi itu merupakan bagian dari Allah? Kan tidak. Apakah kita bayangkan bahwasanya gunung yang ada di bumi itu merupakan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kan tidak. Apakah kemudian kita bayangkan bahwasanya awan-awan yang ada di langit sana merupakan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak. Maka lafaz jami'an minhu, seluruhnya darinya, bukan segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi seluruhnya merupakan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Karena orang yang berakal tidak akan mungkin mengatakan sungai itu merupakan bagian dari zatnya Allah. Sebagaimana juga seseorang yang berakal tidak akan mungkin mengatakan awan itu merupakan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal lafaz ayatnya jami'an minhu, seluruhnya darinya. Maka darinya di situ minhu, hunya kembali kepada Allah, minnya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan min litab'id, bukan min yang merupakan bagian dari Allah. Makanya kata para ulama mengatakan min itu maknanya bisa litab'id, bisa lil ibtida, dari atau bagian. Maka perkataan Nabi Isa alaihissalam adalah ruh darinya, bukan ruh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan, tapi ruh yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min zalik, membagi ruhnya untuk Nabi Isa alaihissalam. Bukan. Tetapi Nabi Isa alaihissalam merupakan ruh yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan berikutnya, bukankah seluruh makhluk ruhnya bersumber dari Allah? Iya. Lalu kenapa ini seakan-akan merupakan kekhususan Nabi Isa? Iya, ini kekhususan Nabi Isa bil lafzi, secara penyebutan. Karena ruh kita semuanya bersumber dari Allah, tetapi untuk Nabi Isa sengaja disebut agar menghilangkan keraguan, khususnya pada orang-orang Yahudi yang mengatakan Isa alaihissalam, na'udzubillah min zalik, anak jina. Begitu. Agar juga menghilangkan keraguan di sisi orang-orang ateis yang mengatakan manusia sanggup menciptakan atau membuat manusia tanpa pertolongan Allah. Buktinya Maryam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mempergunakan lafaz minhu khusus untuk Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan, maaf, Rasul alaihissalatu wassalam mempergunakan lafaz minhu khusus untuk Nabi Isa, padahal ini seluruhnya ruh kita bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang disandarkan itu adalah sesuatu yang tampak, seperti unta, masjid, nabi. Makanya masjid namanya Baitullah. Betul? Untanya Nabi Sulaiman disebut apa? Naqatullah. Betul? Bumi ini kan sesuatu yang nampak, betul? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku ini luas. Jadi buminya disandarkan kepada Allah. Maka sesuatu yang tampak ketika disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Penyandaran yang pertama litamlik, menunjukkan kepemilikan mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala.
seperti bumi. Ini milik mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Atau kemudian untuk menunjukkan litasyrif, kemuliaan, seperti Baitullah, rumahnya Allah. Bukan dalam arti Allah Subhanahu wa taala bermukim di dalam masjid. Tidak. Allah Subhanahu wa taala istiwa alal arsy fis sama. Perkataan Baitullah, rumahnya Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala bermukim di masjid. Seperti sebagian di antara kita yang menjadi merbot. Contohnya saya dulu. Iya, dulu saya sempat jadi merbot. Tidak. Allah Subhanahu wa taala istiwa di arsy fis sama. Maka perkataan Baitullah itu menunjukkan pengagungan terhadap bangunan tersebut. Nabiullah itu menunjukkan pengagungan terhadap orang itu. Naqatullah, ontanya Allah, menunjukkan pengagungan terhadap untanya Nabi Sulaiman. Kan begitu. Jadi sesuatu yang tampak, betul Nabi Sulaiman ya? Hah? Nabi Soleh, maaf. Nabi Soleh ya? Iya betul Nabi Soleh. Saya koreksi, Nabi Soleh. Jazakallahu khairan. Nabi Soleh alaihi salam. Ya betul Nabi Soleh ya? Ya. Jadi kita katakan sesuatu yang disandarkan kepada Allah ada dua macam. Yang tampak. Maka sesuatu yang tampak ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Litamlik, itu yang pertama, menunjukkan kepemilikan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika membahas tentang langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada manusia, Allah Subhanahu tundukkan untuk manusia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan jami'an minhu. Wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu. Dan kami tundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi seluruhnya untuk kalian yang itu bersumber dari sisiku. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan langit dan bumi ini dia tundukkan untuk manusia, pada hakikatnya kita ini tidak hebat sama sekali. Allah yang tundukkan itu. Kalau Anda kemudian mampu naik atas perahu, berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain, naik pesawat terbang segala macam, itu tidak ada kehebatan kita sedikit pun juga. Manusia ini tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini kadang-kadang kemudian besar kepala ketika sudah bisa buat kapal laut yang sangat besar. Sampai kemudian sesumber mengatakan tidak ada yang mampu menghancurkan kapal laut ini apabila bahkan kalau Tuhan berkehendak. Itu omongannya si pembuat kapal Titanic. Ketika dia kagum sama kapal yang sedemikian besar, dia katakan tidak ada yang sanggup untuk menghancurkan kapal ini, tidak juga Tuhan, kata dia. Maka tidak nunggu lama tenggelam kapal itu. Maka ketika kita kemudian bisa menyeberangi pulau dari satu tempat ke tempat lain, kita bisa naik pesawat terbang di ketinggian 28-36 ribu kaki, itu bukan karena kehebatan kita semata-mata, karena Allah Subhanahu wa taala telah tundukkan itu semua untuk kita. Wa sakhara lakum, aku tundukkan itu untuk kalian. Ini yang namanya scholar muslim, ilmuwan muslim itu terwarnai dengan ini. Dia tidak sombong. Oh iya, saya bisa naik pesawat terbang ini, bisa bikin pesawat terbang ya karena hebatnya saya. Enggak, itu bukan ilmuwan muslim. Kemudian yang kedua, apabila sesuatu itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu itu berupa nama serta sifat, maka itu menunjukkan sesuatu itu tidak nampak, maka itu menunjukkan nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, seperti di dalam surat Al-A'raf ayat ke-144. Birisalati wa bikalami. Inistafaitu ka'alan nasi birisalati wa bikalami. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Musa alaihi salam tentang nikmat yang dia berikan kepada Nabi Musa.
Hei Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau di antara seluruh manusia dengan risalahku dan dengan kalamku. Ucapan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan penyandaran sifat kepada al-mausuf yang disifati. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan wa jannatal haqq wan naru haqq. Surga itu benar, neraka itu benar. Ya, apa kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, adkhalallahul jannata ala ma kana minal amal. Maka dia akan masuk ke dalam surga apapun amal yang dia kerjakan. Agak heran kita mendengar hadis ini. Apapun amal yang dia kerjakan, termaksud dia menyekutukan Allah dan berbuat maksiat? Jawabannya tidak. Karena konsekuensi dari kalimat tauhid yang dia ucapkan di awal, man syahida annahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, konsekuensinya akan menahan dirinya untuk melakukan kesyirikan dan juga kemaksiatan. Maka kalimat ini ya akan memasukkan dia ke dalam surga. Apapun amal yang dia perbuat, itu bukan berarti dia mengerjakan kemaksiatan, dia mengerjakan kesyirikan, dia pasti akan masuk surga. Ini menunjukkan ada cacat di dalam kalimat tauhid yang diucapkan di awal. Kan telah kita sebutkan bahwasanya konsekuensi kalimat tauhid adalah mentauhidkan Allah dan berusaha menyedikitkan maksiat. Kan begitu? Dan ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan dia akan masuk surga, apapun amal yang dia perbuat, masuk surga itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atas setiap muslim. Yang sudah barang tentu dia tidak membatalkan syahadatnya dengan ucapan, perbuatan atau keyakinan. Kan begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, cari manusia-manusia man kana fi qalbihi iman, selama di dalam hatinya masih ada iman walaupun sebesar biji zarrah. Berarti masih ada keimanan di dalam hatinya, yakni dia tidak membatalkan keimanannya baik dengan lisan, ucapan ataupun perbuatan. Maka seseorang itu masuk surga atas janji Allah Subhanahu wa taala. Muslim akan masuk surga atas janji Allah dan Rasulnya selama dia tidak membatalkan keimanan baik dengan ucapan, perbuatan ataupun tingkah laku ataupun keyakinan. Masuk surga itu ada dua macam, langsung tanpa hisab, tanpa azab, atau kemudian diazab terlebih dahulu. Ya, kasus seseorang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu kasus seperti 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Akan ada 70.000 umatku yadkhulul jannata bighairi hisab wala azab, yang akan masuk surga tanpa izab, tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Rasul masuk ya ke rumahnya, meninggalkan para sahabat yang bertanya-tanya, siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Oh, mungkin mereka adalah anak-anak kita yang tidak pernah mengerjakan kesyirikan. Mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini. Kemudian Rasul keluar mengatakan, aku mendengar kalian mengucapkan ini dan itu. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka adalah orang yang mentauhidkan Allah, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak meminta untuk diruqyah. Rasul sebutkan itu. Kemudian berdiri seorang sahabat yang bernama Uqasyah bin Mihsan sambil mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan agar saya termaksud 70.000 orang tersebut. Anta minhum, kata Rasul, engkau termaksud darinya. Bangkit orang kedua mengatakan, ya Rasulullah, doakan juga dong saya. Kata Rasul alaihi salatu wasallam kepada orang yang kedua ini, la sabaqaka biha Uqasyah, engkau sudah didahului oleh Uqasyah. Ini menunjukkan ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
Tanpa hisab, tanpa azab itu tidak berarti tanpa hisab sama sekali, tapi hisabnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia semuanya termasuk para nabi dan rasul, kata Imam Tohawi, pasti dihisab. Tapi hisabnya dipermudah. Ya, adapun orang-orang yang kemudian melakukan kemaksiatan, nauzubillah min zalik, hisabnya sulit. Makanya Rasul alaihi salatu wasalam, beliau nabi dan rasul, berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Berarti beliau dihisab, tapi beliau minta supaya hisabnya dipermudah. Jadi kalau datang pertanyaan apakah seluruh manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya iya, termasuk para nabi dan rasul, iya. Loh, dari mana? Loh, Rasul berdoa. Kalau Rasul tidak dihisab, langsung fungsinya doa Rasul apa? Berarti Rasul dihisab, tapi beliau minta hisabnya dipermudah. Berarti perkataan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, bukan tanpa hisab sama sekali, tapi hisabnya dipermudah. Itulah yang diminta oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun kelompok kedua yang masuk surga setelah kemudian sempat masuk ke dalam neraka. Inilah kaum muslimin yang mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan yang memang dia layak untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak kekal di dalam neraka selama mereka masih di dalam keadaan beriman, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan di dalam hadis ini, di bagian akhir hadis ini ada tambahan bahwasanya dia akan diperbolehkan untuk masuk ke dalam 8 pintu surga yang mana saja dia kehendaki. Ini menunjukkan kepada kita surga itu ada pintunya dan jumlahnya 8. Itulah yang juga disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, siapa yang kemudian berwudu dan memperbagus wudunya, ya, kemudian dia mendengar azan, menjawab azan, kemudian dia bersalawat kepadaku, maka masuklah lewat 8 pintu surga yang mana saja dia kehendaki. Kan begitu. Taib, kita kumpulkan faidah-faidah dari hadis ini, yakni hadis ini menunjukkan kepada kita kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kesyirikan. Ini faidah yang pertama. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam adalah nabi serta hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan bahwasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan tidak boleh diarahkan satu dari berbagai macam ibadah kepada beliau. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita faidah yang ketiga, keutamaan Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bantahan terhadap Nasrani. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada Yahudi, yang Yahudi berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa adalah pengkhianat, anak zina, nauzubillah. Ya, dan keyakinan itu masih ada oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang. Kalau Anda lihat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani lagi akur, itu di permukaan. Suatu saat mereka akan bertempur. Karena orang-orang Yahudi meyakini Isa itu anak zina. Dan orang-orang Nasrani meyakini bahwasanya yang menyebabkan Nabi Isa disalib Yahudi. Tinggal tunggu saja keributan yang terjadi di antara mereka. Mereka lagi bersatu gara-gara hendak memerangi kaum muslimin. Itu saja. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu tanpa, yakni adanya ayah, dan penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu dengan kalimat kun, tidak menunjukkan Nabi Isa bersumber atau berasal dari kalimat kun. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan ibunda Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Bahkan Maryam ini termaksud di antara 4 orang syaidah ahlul jannah.
4 orang perempuan penghulu surga. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, banyak laki-laki yang sempurna, adapun perempuan kalau ada hanya 4 orang. Laki-laki yang sempurna banyak. Kalau perempuan yang sempurna kalau ada hanya 4 orang. Siapa dia? Asiyah, istri Fir'aun. Asiyah bisin, bukan shot. Kalau Asiyah itu perempuan pelaku maksiat, nauzubillah. Ya. Bukan shot ya. Kemudian Maryam, ibunda Isa, Khadijah wa Fatimah. Khadijah binti Khuwailid, istri beliau, dan Fatimah yakni anak beliau. Banyak laki-laki yang sempurna. Tapi kalau ada perempuan yang sempurna, dia hanya 4 orang ini yang disebutkan Rasul. Keutamaan ibunda Maryam alaihissalam. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan Maryam itu nabi. Di antaranya Imam Qurtubi. Walaupun pendapat Imam Qurtubi ini itu dibantah oleh mayoritas jumhur ulama. Ya, ini menunjukkan, hadis ini juga menunjukkan kepada kita surga itu benar, neraka itu benar, dan mereka telah ada sekarang dan akan ada selama-lamanya, tidak fana. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya surga itu pintunya ada 8. Allahu a'lam bissawab. Taib. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, udah malam ya. Ada yang mau ditanya, fadol. Kalau ada yang mau ditanya. Ada yang mau ditanya? Kita cukupkan sampai di sini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.